so motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jadi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Irnana Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai CCNA 200 dan 301 part 1 ya teman-teman. Nah, oke, jadi untuk bab yang ke-8 itu kita akan belajar mengenai VLAN tracking protokol teman-teman. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas apa sih itu VTP. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya sudah memiliki 9 switch ya teman-teman. Nah, di sini ketika kita memiliki 9 switch, nah, dan kita itu harus menambahkan satu konfigurasi pada setiap VLAN-nya pada switch ya teman-teman. Nah, jika pada satu switch ini kita konfigurasi 200 VLAN, itu kan pasti akan lama sekali ya teman-teman dan ribet. Nah, untuk solusi permasalahan ini, itu kita bisa menggunakan yang namanya VTP teman-teman. Jadi untuk VTP itu konfigurasinya itu hanya pada satu switch saja ya teman-teman, yang nantinya itu bekerja sebagai server dan yang lain itu bekerja sebagai klien teman-teman. Sebenarnya itu ada satu lagi, yaitu namanya transparent teman-teman, tapi itu jarang sekali digunakan ya teman-teman. Yang sering digunakan itu adalah untuk VTP server dan VTP kliennya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai persiapan topologi VTP teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk topologinya di sini kita akan coba untuk menambahkan 5 switch ya teman-teman. Kita dapat tambahkan 5 switch. Setelah itu di sini kita bisa sambungkan dengan kabel otomatis ya teman-teman. Oke, jadi topologinya seperti ini. Setelah itu kita bisa tambahkan node untuk VTP server yang sebagai server dan sebagai klien. Sini switch 0 itu berperan sebagai servernya. Lalu untuk switch 1 itu sebagai kliennya. Sama juga untuk switch 2 sebagai klien. Nah, di sini untuk VTP 3-nya atau switch 3 itu yang berperan sebagai transfer ya, teman-teman. Lalu untuk switch 4 itu sebagai klien, teman-teman. Oke, jadi topologinya seperti ini ya teman-teman. Di sini sudah selesai. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai konfigurasi VTP. Nah, oke teman-teman, jadi sebelum kita konfigurasi untuk VTP-nya, kita harus terlebih dahulu untuk konfigurasi terang ya teman-teman, agar dapat saling berkomunikasi antara switch satu dengan switch yang lainnya. Di sini kita bisa buka untuk switch 0 terlebih dahulu. Kita aktifkan untuk konfigurasi terangnya. Kita bisa enable conft. Oke, setelah itu kita masuk ke interface yang mengarah ke switch 1 ya teman-teman, FA0/1. Setelah itu kita bisa konfigurasi dengan switch port mode terang. Oke, di sini sudah. Setelah itu kita konfigurasi juga pada switch yang lainnya teman-teman. Kita masuk ke switch 1. Ini mengarah ke dua interface ya teman-teman, FA01 dan FA0/2. Enable conft interface range ya teman-teman. Kalau ada lebih dari satu pakai range FA0/1 sampai 2. Lalu kita masukkan switch port mode terang. Kita bisa enter. Ini sudah. Lalu kita lanjut ke switch 2 teman-teman. Untuk switch 2 juga ada dua interface ya teman-teman, FA01 dan FA02 teman-teman. Ini kita bisa lihat. Oke, enable conft. Kita bisa masuk ke interface FA0/1 sampai 2 ya teman-teman. Lalu switch port mode terang. Oke, sudah. Lalu kita lanjut ke switch 3 nih teman-teman.
Nah, di sini kan switch 3 berperan sebagai transparent. Nanti kita akan konfigurasi ya, teman-teman. Switch port mode terang. Oke, di sini sudah. Lalu untuk switch 4-nya, teman-teman. Bisa enable, lalu conte. Lalu kita bisa masuk ke interface. Nah, di sini yang mengarah ke transparan itu hanya satu interface, yaitu FA0/1 ya, teman-teman. Interface FA0/1. Oke, di sini kita bisa masukkan switch port mode terang, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi untuk konfigurasi mode terangnya di sini sudah. Setelah itu di sini kita akan konfigurasi VTP-nya ya, teman-teman, pada semua switch-nya. Nah, di sini yang pertama kita akan coba konfigurasi switch 0 itu sebagai switch yang nantinya berperan sebagai VTP server. Jadi untuk konfigurasinya di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu VTP mode server, teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa menamakan dengan VTP domain. Di sini saya akan menggunakan domainnya yaitu sekolahan.id.com ya, teman-teman. Oke, sudah. Setelah itu kita bisa memberikan passwordnya. Passwordnya itu 123 saja, teman-teman, agar gampang. Oke, sudah. Nah, di sini kita akan konfigurasikan pada switch yang lain itu sebagai VTP kliennya ya, teman-teman. Untuk domain dan password itu sama, harus sama dengan yang server, teman-teman. Kita bisa exit, lalu kita bisa masuk ke mode VTP mode klien ya, teman-teman. Mode klien. Jangan lupa untuk VTP domain sekolahan.id.com. Oke, lalu passwordnya, teman-teman. Oke, sudah. Setelah itu kita konfigurasi juga pada switch 2. VTP mode client. Lalu VTP domain sekolahan.id.com. Oke, setelah itu passwordnya. Nah, di sini untuk switch 3 itu kan berperan sebagai VTP transparent. Itu untuk konfigurasinya itu beda ya, teman-teman. Transparent itu bukan masuk server maupun klien. Di sini kita masuk ke VTP mode transparent. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke VTP domainnya itu kita samakan ya, teman-teman. sekolahan.id.com, teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke passwordnya. Untuk transparent itu nantinya ketika server itu konfigurasi apa, jadi dia tidak ikut sendiri, teman-teman. Tidak seperti klien. VTP. Oke, di sini sudah. Setelah itu kita konfigurasi untuk switch yang terakhir itu yang ini, teman-teman. Oke. Mode klien ya, teman-teman. Oke, sudah. Lalu passwordnya 1, 2, 3. Oke, di sini sudah selesai, teman-teman, untuk konfigurasi VTP-nya pada semua switch-nya ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai pengujian VTP ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, sebelum kita melakukan pengujian, di sini kita akan coba untuk mengecek VLAN ya, teman-teman. Itu masih default atau tidak pada switch 0-nya. Di sini kita cek dulu pada switch 0 to show VLAN brief ya, teman-teman. Kita juga akan cek pada switch yang lain. Oke, di sini masih default ya, teman-teman. Di sini dilihat masih default. Nah, di sini kita akan coba cek juga pada switch 1 to show VLAN brief. Oke, di sini juga masih default. Lalu switch 2-nya to show VLAN brief. Oke, di sini juga sudah ada untuk defaultnya.
Kita bisa cek di switch yang ini teman-teman, yang berperan sebagai transparent. Oke, di sini juga ada default, masih default. Lalu kita cek yang switch terakhir. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini juga masih default ya teman-teman. Setelah itu di sini kita akan coba membuat VLAN pada VTP servernya teman-teman. Nanti ketika kita membuat VLAN, maka VTP kliennya juga nanti akan terkonfigurasi otomatis ya teman-teman. Di sini kita bisa membuat VLAN-nya teman-teman, yaitu kita bisa buat VLAN, saya akan buat VLAN 2, maaf, salah. VLAN 2, setelah itu untuk name-nya misalnya A, lalu kita akan coba buat lagi VLAN 3 dengan nama name B ya teman-teman. Bisa exit. Oke, setelah itu di sini kita bisa cek di switch yang sebagai klien teman-teman. Kita bisa cek dulu di sini, do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. VLAN 2 itu A dan VLAN 3 adalah B. Setelah itu kita bisa cek pada kliennya, yaitu do show VLAN brief. Oke, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Yang konfigurasi ada pada server, maka di klien juga ada teman-teman. Kita cek pada switch 2. To show VLAN brief. Oke, di sini juga ada ya teman-teman untuk VLAN 2 dan 3, tetapi di sini untuk transparent itu berbeda ya teman-teman. Transparent itu tidak mengikut pada konfigurasi server maupun klien karena dia itu berdiri sendiri teman-teman. Jadi ketika kita ingin konfigurasi, maka kita akan konfigurasi sendiri pada VTP parents-nya itu teman-teman. Kita cek pada switch yang terakhir, ini juga sudah ada ya teman-teman, karena dia bekerja sebagai VTP kliennya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba hapus ya teman-teman konfigurasi yang tadi pada switch 0 untuk VLAN-nya teman-teman. Nanti untuk klien juga akan mengikuti teman-teman, no VLAN 2 dan no VLAN 3. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Setelah itu di sini kita bisa untuk show lagi teman-teman. Kita bisa cek. Oke, di sini juga sudah tidak ada ya teman-teman untuk VLAN 2 dan 3-nya. Kita bisa cek juga di kliennya teman-teman. Oke, di sini kita bisa cek ini juga sudah tidak ada. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai problem revision number teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut, yaitu kita bisa buka untuk switch 0-nya. Di sini kita akan coba melihat status dari VTP-nya, yaitu do show VTP status. Nah, di sini kita bisa lihat untuk configuration revision-nya itu ada 6 ya teman-teman. Itu artinya berapa kali kita melakukan konfigurasi. Nah, jadi di sini misalnya ada ini perusahaan 1 ya teman-teman, atau perusahaan pertama, kita anggap perusahaan pertama. Nah, ingin menambah switch lagi bekas perusahaan kedua teman-teman. Nanti kita akan menambahkan satu switch itu bekas perusahaan kedua. Di sini kita bisa tambahkan saja yaitu satu switchnya teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa konfigurasi pada switch 5 ya teman-teman sebagai VTP servernya teman-teman. Kita bisa masuk ke switch yang terakhir, ini sebagai VTP server juga teman-teman. Kita bisa masuk ke enable conf t. Setelah itu kita bisa masuk ke VTP mode server teman-teman. Oke, sudah, kita bisa masukkan domainnya sekolahan.id.com. Lalu passwordnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini sudah. Setelah itu di sini kita akan coba untuk konfigurasi agar configuration revision-nya itu melebihi perusahaan 1 ya teman-teman. Nah, di sini kan switch 0 itu ada 6 ya teman-teman untuk configuration revision-nya. Di sini kita bisa tambahkan VLAN 2, 3 sampai 8 teman-teman agar configuration revision-nya itu lebih dari 6 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah. Setelah itu kita bisa cek ya teman-teman untuk do show VLAN statusnya.
Oke, di sini kita bisa lihat untuk configuration revision-nya itu ada 7 ya teman-teman, lebih besar dari perusahaan yang pertama atau switch 0-nya teman-teman. Setelah itu di sini kita bisa cek terlebih dahulu teman-teman pada switch 4. Karena di sini masih default, di sini kita bisa sambungkan teman-teman. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Kita sudah sambungkan. Setelah itu kita akan konfigurasi terang pada switch ini teman-teman. Interface-nya yang mengarah ke FA0/1 ya teman-teman. Yang mengarah ke switch 4, switch port mode terang. Oke, setelah itu kita konfigurasi juga pada switch 4 yang mengarah ke switch 6 yaitu interface FA0/2 ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk saja langsung. Kita bisa masuk ke interface FA0/2. Oke, switch port mode terang. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Setelah itu di sini kita akan coba cek pada switch 4-nya teman-teman. Apakah sudah ada konfigurasi tadi VLAN sampai 8-nya? Do show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Jadi di sini untuk switch yang kedua itu berperan sebagai VTP server karena configuration revision-nya itu lebih besar dari perusahaan pertama. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk yang keenam kita akan membahas mengenai solving revision number ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan coba nanti konfigurasi pada switch 5-nya atau switch yang terakhir yaitu switch 6. Di sini kita bisa lihat terlebih dahulu untuk status VTP-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa do show untuk VLAN-nya teman-teman. VTP statusnya. Di sini kan configuration revision-nya masih 7. Nah, di sini kita akan coba ubah agar configuration revision-nya itu menjadi 0, agar perusahaan kedua ini itu langsung ikut ke perusahaan pertama ya teman-teman, atau switch yang 6 itu ikut perusahaan pertama. Kita hapus untuk kabelnya. Setelah itu di sini kita akan coba untuk konfigurasi pada switch 5-nya. Kita akan coba untuk tambahkan VLAN 10 dan VLAN sampai 113 misalnya teman-teman. Oke, di sini sudah. Setelah itu di sini kita bisa do show VLAN brief. Oke, di sini ada nih teman-teman, 10 sampai 113. Agar switch 5 itu ikut perusahaan pertama, jadi di sini kita bisa ubah untuk status atau VTP-nya teman-teman. Jenis VTP-nya kita ubah ke VTP transparent. Oke, sudah. Nah, di sini untuk VTP mode transparent itu VTP-nya itu kita bisa lakukan seperti tadi teman-teman. Untuk domain dan passwordnya. Lalu kita bisa ke VTP password nih teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa cek ya teman-teman, do show VTP statusnya. Nah, di sini sudah berubah menjadi configuration revision-nya itu 0 ya teman-teman. Di sini sudah berhasil. Setelah itu kita bisa sambungkan kabelnya lagi dari switch 4 ke switch 6. Oke, setelah itu kita bisa cek teman-teman. Setelah itu di sini kita akan coba ubah lagi nih teman-teman mode VTP-nya ke mode dari transparent ke client ya teman-teman. Di sini kita akan ubah agar nanti switch 6 itu ikut konfigurasi perusahaan pertama teman-teman. Ikut konfigurasi VTP switch 0. Oke, di sini sudah client. Setelah itu di sini kita bisa lihat ya teman-teman dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ikut konfigurasi pada perusahaan pertama atau switch 0 karena VLAN yang 113 itu sudah hilang teman-teman. Itu artinya switch ini sudah konfigurasinya sama dengan switch 0. Kita cek, kita masuk ke switch 0 lalu kita bisa masuk ke do show VLAN brief. Nah, di sini juga sama ya teman-teman konfigurasinya.
Jadi untuk switch yang terakhir itu sudah berperan sebagai VTP client mengikuti VTP server pada switch 0, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai soal latihan VTP ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa untuk tambahkan satu router ya, teman-teman. Untuk membahas soal satu router, setelah itu kita bisa tambahkan 4 switch. Oke, setelah itu di sini kita bisa tambahkan banyak PC, teman-teman. Oke, sudah. Setelah itu di sini kita bisa kotaki terlebih dahulu ya, teman-teman, untuk mengetahui VLAN yang kita nantinya akan gunakan. Di sini kita bisa kotaki dari VLAN 10 sampai VLAN 70 ya, teman-teman. Sebelum itu kita bisa sambungan terlebih dahulu, teman-teman. Atau kelompokan ya, teman-teman. Di sini kita bisa kelompokan ini VLAN 10. Oke, di sini sudah ya, teman-teman. Setelah itu kita bisa tambahkan nodenya. Kita bisa tuliskan di sini VLAN 10. Ini VLAN 20, teman-teman. VLAN 30. VLAN 40, VLAN 50, ini VLAN 60, ini VLAN 70, untuk sebelah kanan juga sama, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, ini VLAN 50, teman-teman. Oke, di sini sudah. Setelah itu kita akan definisikan untuk node untuk IP-nya. Untuk VLAN 10 itu IP-nya berapa dan sampai VLAN 70 ya, teman-teman. Sini kita akan catat di sebelah sini saja. Untuk VLAN 10 itu IP-nya 10.10.10.0 ya, teman-teman, /24 10 10.10.10.0/24. Lalu untuk VLAN 20 nya yaitu 20.20.20.0/24. Itu maaf teman-teman, nanti salah, nanti kalian dapat tuliskan sendiri 30.30.0/24. Setelah itu 40 yaitu 40.40.40.0/24. Lalu VLAN 50 50.50.50.0/24. Lalu yang 60 60.60.60/0 maaf titik 0/24. Lalu yang terakhir yaitu yang 70 70.70.70.0/24 ya, teman-teman. Oke, di sini sudah semua, teman-teman. Jadi untuk topologinya adalah seperti ini ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai bahas soal konfigurasi VTP, VLAN, dan terang ya, teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi VTP. Yang berperan sebagai VTP server adalah switch 0 dan yang lainnya itu sebagai VTP client ya, teman-teman. Kita akan konfigurasi untuk switch 0 yaitu sebagai VTP servernya enabled conf t. Lalu kita konfigurasi yaitu VTP mode server. Di sini untuk domainnya itu kita pakai sekolahan.id saja, teman-teman, agar simple. Oke, di sini sudah. Lalu passwordnya itu 123 ya, teman-teman.
Oke, di sini sudah selesai. Setelah itu kita akan konfigurasi yang VTP kliennya pada switch 1 dan sampai switch 3. Enable, lalu conft. Kita bisa masuk ke VTP mode client. Setelah itu di sini kita bisa masuk ke VTP domain sekolahan.id ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa masuk ke VTP passwordnya. Kita samakan saja. Oke, di sini sudah selesai. Setelah itu kita konfigurasi juga pada switch 2. VTP mode client. Domainnya jangan lupa sekolahan.id. Oke, passwordnya teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Lalu switch 3-nya. VTP mode client. VTP domain sekolahan.id. Lalu VTP passwordnya 123. Oke, di sini sudah selesai teman-teman. Setelah itu di sini kita akan coba menambahkan VLAN-nya teman-teman. Di sini kita akan masuk ke VLAN 0 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita buat VLAN untuk VLAN 10 sampai VLAN 70 teman-teman. Di sini kita bisa langsung saja ke VLAN 10, lalu VLAN 20, 30, 40, 50, 60, dan 70 teman-teman. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Setelah itu kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, oke teman-teman, di sini sudah ada VLAN 10 sampai VLAN 70-nya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi terang ya teman-teman. Di sini kan switch 0 itu yang mengarah ke switch 1, 2, 3. Kita akan konfigurasikan terang agar untuk switchnya itu dapat terhubung nih teman-teman. Ada switch 1, switch 2, dan switch 3. Kita akan konfigurasikan terang. Di sini interface-nya itu 1, 2, 3 ya berarti teman-teman. Kita bisa masuk ke interface range. Range-nya itu FA0/1 sampai /4 itu berarti routernya juga teman-teman. Switch port mode terang. Oke, di sini sudah. Setelah itu di sini kita akan coba konfigurasikan juga. Di sini kita bisa cek terlebih dahulu. Do show interface terang, apakah sudah tracking? Oke, di sini sudah tracking ya teman-teman, sudah aktif untuk trackingnya teman-teman. Di sini kita bisa buka switch 1. Setelah itu di sini kita akan coba melakukan terang juga, yaitu interface FA0/1 itu yang mengarah ke switch 0 ya teman-teman. Kita bisa konfigurasi switch port mode terang. Oke, di sini sudah. Lalu kita konfigurasi juga pada switch 2-nya. Kita masuk ke interface FA0/1. Switch port mode terang. Oke, sudah. Lalu kita bisa masuk ke switch 3. Interface FA0/1. Switch port mode terang.
Oke teman-teman, jadi di sini juga sudah ya teman-teman. Nah setelah itu di sini kita akan konfigurasikan pada interface-nya ya teman-teman. Kan kita belum memasukkan interface VLAN-nya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai bahas soal inter-VLAN routing ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi pada video sebelumnya kita belum memasukkan interface VLAN-nya ke dalam switch pada port-portnya teman-teman. Nah di sini kita akan coba masukkan ya teman-teman. Sebelum itu kita bisa lakukan pada switch 1 terlebih dahulu. Kita bisa cek dengan do show VLAN brief ya teman-teman. Kita bisa masuk do show VLAN brief. Nah di sini belum ada nih teman-teman interface yang masuk pada setiap VLAN-nya. Nah di sini kita bisa masukkan yang pertama pada VLAN 10. Nah, untuk VLAN 10 itu range-nya kita bisa lihat itu FA0/2 dan FA0/3 ya, teman-teman. Kita bisa masukkan FA0/2 sampai 3. Lalu kita bisa masukkan dengan switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 10. Oke, setelah itu di sini kita akan masuk juga untuk VLAN 20-nya, yaitu range-nya adalah FA0/4 ya teman-teman, itu sudah terlihat. Dan FA0/ berapa teman-teman? Kita akan lihat /5 ya teman-teman. 4 sampai 5. Oke, setelah itu switch port mode access. Oke. Setelah itu di sini kita bisa masuk ke switch port access VLAN 20. Oke, lanjut kita ke switch untuk VLAN yang VLAN 30. Itu range-nya 0/6 dan 0/7 berarti ya teman-teman. 6 sampai 7. Oke, switch port mode access. Lalu switch access VLAN-nya 30. Oke, di sini sudah. Lalu kita akan coba ke VLAN 40-nya. Itu adalah VLAN-nya untuk interface-nya, yaitu berarti 8 sampai 9. Lalu switch port mode access. Setelah itu kita bisa masuk lagi ke switch port access. VLAN-nya adalah 40 teman-teman. Oke, sudah. Setelah itu kita bisa exit. Kita masuk ke VLAN yang 50 teman-teman. Itu interface-nya 0/10 sampai 11 berarti ya teman-teman. Interface 10 sampai 11. Setelah itu kita bisa masuk ke switch port mode access. Lalu switch port access VLAN-nya adalah VLAN 50. Oke teman-teman, di sini sudah. Lalu kita akan konfigurasikan ya teman-teman. Kita bisa cek terlebih dahulu untuk to show VLAN brief-nya. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman interface-nya. Nah, untuk VLAN 60 dan 70 itu yang berada pada switch 2 teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke switch 2. Oke, setelah itu kita bisa masukkan interface-nya, yaitu yang VLAN 60 dan VLAN 70. Kita bisa lihat terlebih dahulu nih teman-teman, interface VLAN 60 itu FA0/2 dan /3 berarti ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa masukkan, kita masuk ke interface range, yaitu range-nya adalah FA0/2 sampai 3. Oke, sudah. Lalu kita bisa lakukan switch port mode access. Lalu switch port access VLAN-nya adalah VLAN 60 ya teman-teman. VLAN 60. Maaf teman-teman, ini keluar ya teman-teman. VLAN 60. Oke. Lalu kita bisa masukkan lagi untuk VLAN 60-nya, berarti interface 0/4 sampai 0/5 ya teman-teman. Interface FA 0/4 sampai 0/5 teman-teman. Oke, di sini sudah. Kita bisa masukkan switch port mode access.
Lalu VLAN-nya adalah VLAN 70. Oke, di sini sudah. Kita lakukan konfigurasi juga pada switch 3 ya teman-teman. VLAN 10, 20, 30, 40, dan 50. Sini kita bisa masukkan yang pertama untuk VLAN 10 itu interface-nya FA0/2 sampai 3. Kita bisa exit, kita masuk ke interface range-nya yaitu FA0/2 sampai 3, lalu switch port, mode access, lalu switch port access VLAN VLAN 10. Lalu kita bisa masuk ke interface range untuk VLAN 20-nya yaitu FA0/4 dan FA/5. 4 sampai 5. Oke, switch port mode access. Lalu switch port access VLAN-nya adalah VLAN 20. Oke, setelah itu kita bisa masuk lagi ke VLAN 30-nya. Ini FA0/6. Interface FA6 sampai 7. Lalu switch port mode access. Lalu switch port access VLAN adalah VLAN 30. Oke, setelah itu kita bisa masukkan lagi untuk VLAN yang 40-nya. 0/8 sampai 9. Oke, sudah. Setelah itu kita bisa masuk ke switch port mode access, lalu switch port access VLAN 40. Nah, yang terakhir kita buat juga untuk VLAN yang 50 ya, teman-teman. Sampai 11 untuk VLAN 50 mode akses, lalu akses VLAN 50. Exit. Oke teman-teman, di sini sudah. Nah, oke teman-teman, jadi untuk konfigurasinya sudah selesai. Nanti kita lanjut pada video selanjutnya. Dan di sini kita akan lanjut mengenai bahas soal DHCP server ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk konfigurasi IP DHCP pada routernya terlebih dahulu. Karena sebelumnya kita akan konfigurasi pada switchnya terus ya teman-teman. Kita konfigurasi pada router. Sini kita bisa no, lalu enable conft. Setelah itu kita bisa masuk ke interface FA0/0 ya teman-teman. Kita buat untuk kita aktifkan terlebih dahulu teman-teman. Untuk FA0/0-nya kita bisa no shutdown ya teman-teman. Oke, di sini sudah. Setelah itu kita akan membuat sub interface-nya teman-teman untuk VLAN 10 sampai VLAN 70-nya teman-teman. Kita bisa masuk ke interface FA0/0.10 ya teman-teman. Ini artinya VLAN 10. Setelah itu kita bisa masukkan untuk encapsulation-nya, encapsulation.1q ya teman-teman. VLAN 10. Ini kita bisa masuk ke 10. Oke, di sini kita bisa masukkan IP-nya. IP-nya 10.10.10.10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Oke, setelah itu di sini kita bisa buat juga untuk VLAN 20 sampai 70 ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa encapsulation.1q 20. Lalu IP-nya kita bisa ubah ke IP 20.20.20.1 ya teman-teman. Oke, sudah. Setelah itu kita buat juga untuk VLAN 30-nya, interface FA0/0.30. Oke, lalu encapsulation.1q 30 ya teman-teman. Oke, sudah. Lalu kita bisa tambahkan IP-nya, yaitu IP-nya 30.30.30.1. Di sini kita bisa ubah ya teman-teman. Oke, sudah. Setelah itu di sini kita akan konfigurasi juga untuk VLAN 40-nya. Lalu kita bisa masuk ke encapsulation.1q 40. Lalu IP-nya jangan lupa 40.40.40.1. Oke, sudah. Lalu di sini kita bisa masuk ke VLAN 50-nya. Oke, setelah itu kita bisa konfigurasi lagi dengan encapsulation.1q, itu VLAN sub interface 50. Oke, IP-nya jangan lupa ditambahkan ya teman-teman. Kita bisa tambahkan IP-nya 50.50.1. Oke, sudah. Setelah itu kita bisa buat yang 60.
Oke, di sini juga sudah nih teman-teman. Untuk 60 kita bisa ke encapsulation .1q VLAN 60, lalu IP address-nya 6060.1. Oke, di sini sudah. Setelah itu kita bisa masuk ke yang terakhir, yaitu subinterface VLAN 70 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke encapsulation .1q 70, lalu IP address-nya kita bisa masukkan 70.70.70.1 teman-teman. Oke, di sini sudah selesai teman-teman. Setelah itu kita akan coba atur IP DHCP-nya ya teman-teman. Kita akan atur IP DHCP pool untuk VLAN 10 sampai VLAN 70-nya. Kita buat terlebih dahulu untuk VLAN 10. Oke, setelah itu kita bisa masukkan untuk networknya. Networknya adalah 10.10.10.0. Lalu subnet masknya jangan lupa 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita bisa masukkan IP routernya. IP routernya default rootnya adalah 10.10.10.1. Lalu IP DNS-nya ya teman-teman. DNS server itu 8888 teman-teman. Oke, di sini sudah. Kita lakukan juga untuk VLAN 20 sampai VLAN 70. Kita bisa masuk ke IP DHCP pool VLAN 20. Oke, setelah itu networknya kita ubah ke 20.20.20.0. Oke, setelah itu default rootnya yaitu 20.20.20.1 ya teman-teman. Oke, di sini sudah. Lalu kita bisa ke DNS servernya. Ya sudah, lalu kita bisa ke yang VLAN 30-nya. IP DHCP pool VLAN 30. Lalu networknya kita ubah ke 30.30.30.0. Oke, sudah. Lalu kita bisa ke default rootnya. Oke, sudah teman-teman. 30.1 kita bisa masuk ke VLAN. Oh ya, DNS servernya 888. Kita bisa masuk ke VLAN 40 ya teman-teman untuk konfigurasi selanjutnya. Lalu networknya adalah 40.0. Oke, setelah itu default routernya itu 40.1 ya teman-teman. Setelah itu kita bisa masuk ke DNS servernya 8888. Sudah, lalu kita bisa masuk ke IP DHCP pool 50. Kita bisa masukkan networknya 50.1 ya teman-teman. Oke, sudah, lalu default rootnya 50.1. Oke, sudah. Lalu DNS-nya teman-teman 888 sudah. Kita buat VLAN 60-nya. Kita ubah ini 60.0 ya teman-teman untuk networknya. Sudah, lalu default rootnya 60.1. Oke, lalu kita bisa ke IP DNS servernya. Sudah, nih kita buat yang terakhir yaitu VLAN 70 ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa ke networknya, kita ubah ke 70.0. Oke, sudah, lalu default rootnya yaitu 70.1. Oke, setelah itu DNS servernya 888 ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini sudah selesai untuk konfigurasi IP-nya. Setelah itu di sini kita akan coba ubah mode pada setiap PC-nya. Ini VLAN 10 kita ubah yaitu ke IP DHCP. Sini kita bisa tunggu. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Ini sudah berhasil. Oh, VLAN 20-nya. Oke, di sini juga sudah berhasil. VLAN 30. Kita ubah DHCP, kita tunggu. Nah, di sini juga sudah bisa. Untuk VLAN 40-nya. DHCP, lalu IP-nya nanti akan muncul. Oke, di sini juga sudah bisa.
Lalu VLAN 50-nya. Oke, di sini sudah. Lalu VLAN 60. Oke, di sini sudah berhasil. VLAN 70. DHCP. Oke, di sini juga sudah berhasil juga. Kita juga lakukan hal yang sama pada yang sebelah kanan. Untuk VLAN 10, kita bisa lihat. Oke, di sini sudah VLAN 20-nya. Oke, sudah juga. VLAN langsung saja VLAN 40 nih teman-teman, IP. Oke. Oke, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Untuk VLAN 50 kita coba lihat. Kita ubah ke IP DHCP. Oke, di sini juga sudah bisa teman-teman. Setelah itu kita akan coba untuk kirim surat ya teman-teman. Soalnya di sini kita akan kirim surat dari VLAN 10 dan VLAN ke VLAN 20 itu masih violet yang pertama. Kita akan coba lagi. Oke, bisa dilihat di sini successful ya teman-teman. Kita akan coba lagi misalnya dari VLAN 30 ke VLAN berapa nih teman-teman. Kita akan coba VLAN 30 ke VLAN 40. Itu masih violet ya teman-teman. Pertama emang seperti itu. Kita coba lagi. Oke, bisa dilihat di sini sudah successful ya teman-teman. Kita coba lagi dari VLAN 60 ke VLAN 30. Itu masih, nah di sini sudah successful. Kita coba lagi VLAN 30 ke VLAN sebelah kanan teman-teman. Ini juga masih violet. Kita coba lagi, pasti nantinya sudah successful. Nah, jadi di sini sudah successful semua ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi segitu dulu video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf.